Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Albertus. Perkenalkan, nama saya Erida Sinaga dengan NPM 2021-125-00451. Dalam video ini saya akan mengambil topik tindakan yang melanggar norma dan etika, yaitu mengenai bullying. Seperti yang kita ketahui, bullying adalah tindakan yang sangat mempunyai pengaruh buruk. Pesan saya untuk kita semua, jangan pernah membuli orang lain, karena bullying bisa bikin orang lain sakit hati, kehilangan percaya diri, dan bahkan depresi. Kita semua manusia berhak diperlakukan secara hormat. Kalau kita punya masalah, bullying itu bukan solusi, malah bikin masalah kita menjadi tambah parah. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan suportif, dan itu berasal dari diri kita sendiri, dengan cara tidak melakukan pembedaan terhadap orang lain, atau bahkan ketika ada orang yang baru datang atau baru kita kenal, mari kita belajar menerima, mau itu dari suku apa, agamanya apa, rasnya bagaimana, kita tidak boleh memandang. Misalnya saya ambil salah satu contoh, kita sebagai orang Indonesia berjumpa dengan orang Afrika yang mempunyai kulit hitam, mari kita rangkul, kita perkenalkan diri kita, budaya kita, sehingga mereka merasa nyaman dekat dengan kita. Bukan berarti karena mereka mempunyai perbedaan dengan kita jadi membuli atau membedakan orang tersebut. Karena kemudian saya ambil lagi satu contoh, misalnya ada di sekolah baru, ada mahasiswa baru, dengan maaf kata, beliau mempunyai kekurangan fisik, misalnya ada kecacatan. Jangan pernah membuli, karena itu bisa membuat mentalnya semakin down, dan bisa jadi beliau tidak mau sekolah lagi, begitu. Kalau kita sedang berada di tengah masyarakat dan kita menemukan kasus pembulian, ada orang yang bergerombolan membuli satu orang, kita jangan tinggal diam. Kita bantu, kita jelaskan bahwa jangan membuli, karena itu bisa merusak mentalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak sedikit hal yang terjadi karena adanya pembulian, bisa menyebabkan bunuh diri atau bahkan stres, dan termasuk menjadi ODGJ. Nah, kita sebagai manusia yang mempunyai nilai norma dan etika yang baik, kita harus memperkenalkan juga kepada orang lain. Kita menjelaskan supaya tidak terjadi pembulian di tengah masyarakat. Supaya kita mengerti bahwasanya pentingnya untuk menjaga norma dan etika itu, mungkin kita bisa berbaur dengan masyarakat. Kemudian ketika ada sosialisasi di masyarakat, bahkan sekarang sudah ada banyak sosialisasi di balai desa, mari kita mengikuti, berbaur, kemudian bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Apapun profesi kita dan kita kerja di mana, menjaga norma dan etika itu sangatlah penting, karena itu kita bisa menolong orang untuk mempunyai jiwa yang waras dan mental yang sehat. Misalnya profesi kita sebagai guru, mari kita merangkul anak-anak kita semua, merangkul anak-anak yang kita ajari supaya lebih menjaga kerukunan, kekompakan. Apabila ada yang kita temui siswa yang memperundungkan satu orang siswa, maka di situ kita harus tegas. Kita bawa mereka ke bimbingan konseling dan berikan arahan supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Kemudian anak yang dibully ini kita rangkul, kita jelaskan, kemudian kita peluk dia, kita berikan penenangan supaya dia tidak merasa depresi. Itu kalau di
pekerjaan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya saya ambil contoh satu, yaitu seperti ada seorang ibu yang sudah bertahun-tahun belum memiliki anak dalam pernikahannya, maka ketika ada orang lain atau ibu-ibu yang berkumpul untuk membicarakan atau menggosip, kita yang menyadari itu tidak baik, maka kita harus menegurnya dengan cara berbicara. Dan berbicara juga jangan sampai menimbulkan sakit hati. Kita bisa menjelaskan dengan baik dan secara lembut. Setiap orang memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena perbedaan. Mari kita saling mendukung dan menghargai. Mari kita ciptakan dunia di mana semua orang merasa aman, dihargai dan dicintai. Dunia tanpa bullying adalah dunia yang lebih baik. Apabila kita menemukan kasus pembulian, maka pesan yang dapat kita berikan kepada pelaku pembuli yaitu kita bisa menyampaikan bahwa tindakan bully menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan. Mari belajar untuk mengendalikan emosi dan menghargai orang lain. Kemudian, perasaan sakit yang kamu rasakan jangan dilampiaskan dengan menyakiti orang lain. Mari mencari cara yang lebih sehat untuk mengatasi masalahmu. Dan setiap orang berhak merasa aman dan nyaman. Jangan biarkan tindakanmu merenggut kebahagiaan orang lain. Dan pesan untuk korban bully yaitu kamu gak sendirian. Banyak orang yang peduli terhadap kamu dan siap untuk membantu kamu, dan jangan ragu untuk mencari bantuan. Kemudian kamu berharga. Jangan biarkan tindakan bullying meruntuhkan semangatmu. Tetaplah kuat dan jangan menyerah. Dan kamu berhak merasa aman dan bahagia. Jangan biarkan siapapun merampas hakmu. Kemudian pesan untuk semua orang kalangan masyarakat yaitu jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Mari kita tumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Dengan begitu, kita bisa mencegah terjadinya pembulian atau bullying. Kemudian, mari kita ciptakan dunia di mana semua orang bisa merasa aman, dihargai, dan dicintai. Untuk menghindari atau menolak adanya pembulian, mari kita menyuarakan untuk hentikan perundungan, berhenti mengintimidasi. Tidak ada seorang yang pantas merasa tidak berharga. Stop bullying. Jadilah teman bukan penindas. Tolak kekerasan di sekolah maupun di tempat umum. Jangan biarkan bullying terjadi. Berdiri bersama melawan perundungan. Setiap individu nilai masing-masing. Stop mengintimidasi. Jangan jadi bagian dari perundungan. Say no to bullying. Dukung korban perundungan. Jangan membiarkan perundungan merusak masa depan. Jangan mentoleransi perilaku perundungan. Menolak kekerasan adalah tugas kita bersama. Sebarkan kesadaran tentang dampak buruk perundungan. Perundungan menyakiti hati semua orang. Jadilah berani, katakan tidak pada bullying. Jangan terima definisi orang lain atas hidupmu. Definisikan dirimu sendiri. Tidak akan pernah menginjak tempat lebih tinggi jika kamu menjatuhkan orang lain. Pelaku perundungan hanyalah seorang pengecut. Demikian beberapa pesan dari saya untuk kita semua. Semoga bisa diterima dengan hati yang lapang. Saya Erida Sinaga, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.